Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Oke, di video kali ini saya Thomas Sabahu bersama teman saya Putra Indayana, Raihan Ramadan, Faujan Aditya Putra Maulana, Muhammad Sayyidul Burhan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan suatu materi mengenai komputer generasi pertama dan sampai dengan komputer generasi kelima. Komputer generasi pertama sampai dengan komputer generasi kelima. Komputer generasi pertama pada tahun 1949 sampai dengan 1959. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Komputer generasi ketiga 1965 sampai dengan 1970. Komputer generasi keempat 1970 sampai dengan 1983. Komputer generasi kelima 1983 sampai dengan sekarang. Komputer generasi pertama, ciri-cirinya yang pertama, memiliki komponen elektroniknya yang terbuat dari tabung hampa atau biasa disebut dengan vakum tabung. Yang kedua, programnya dibuat dalam bahasa mesin atau machine learning yang programnya tersimpan dalam memori komputer. Yang ketiga, instruksi operasi dibuat secara spesifik. Yang keempat, silinder magnetik untuk menyimpan data. Sifat komputer generasi pertama. Yang pertama, kapasitas untuk menyimpan data terlalu kecil, kecepatannya masih terbatas, dan memerlukan banyak pendingin atau AC karena banyak mengeluarkan panas. Kelebihan dan kekurangan komputer generasi pertama. Yang pertama ada kelebihannya. Yang pertama itu memotivasi para ilmuwan menciptakan komputer terbaik. Yang kedua, memicu perkembangan pabrik membuat komputer. Dan kekurangannya, yang pertama itu berukuran sangat besar, yang kedua cepat panas, dan yang ketiga prosesornya lambat, dan yang keempat memakan konsumsi listrik yang terlalu besar. Contoh mesinnya bisa Anda lihat, dan saya mengambil 3 contoh. Yang pertama ada ENIAC, ETSURGE, dan ATFAGE. Kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, digunakan untuk kepentingan perang, membantu desain alat untuk perang, memecahkan kode rahasia, membuat perhitungan aritmatik dasar. Komputer generasi 2. Ciri-ciri. Komponen elektroniknya dari transistor. Program dibuat dengan assembly language, common business oriented language atau sering disebut COBOL, dan formula translator Fortran dan Algol menjadi titik awal penemuan mini komputer. Sifatnya ukuran relatif kecil, tidak banyak mengeluarkan panas, telah mengenal magnetic tape dan magnetic disk untuk menyimpan data, mulai mengenal teleproxy time sharing yang memungkinkan beberapa user dan dapat memakai komputer secara bersama-sama. Proses relatif lebih cepat, kapasitas untuk menyimpan data semakin besar, tidak membutuhkan tenaga listrik sebesar generasi sebelumnya. Memori masih cukup kecil tapi masih lebih besar dibandingkan dengan komputer sebelumnya. Kelebihannya dan kekurangannya itu, yang pertama kelebihannya ada transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini: printer, penyimpanan disket, internal komputer, memori, sistem operasi, dan program. Kekurangannya, walaupun transistor banyak,
dalam hal mengguli tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Contoh mesin ada Honeywell, IBM, atau CDC 600. Kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk mencetak faktur pembelian, yang kedua ada menjalankan desain produk, yang ketiga menghitung daftar gaji, yang keempat sarana membuka usaha. Tentang komputer generasi 3, yaitu ciri-cirinya. Yang pertama, komponen elektronikanya dan integrated circuit atau IC yang berbentuk lempengan atau chip. Program dibuat dengan bahasa tingkat level atau high level language, yaitu Basic, Fortran, dan COBOL. Sudah menerapkan konsep multiprocessing dan dapat menjalankan program lebih dari satu multiprogramming dalam waktu yang bersamaan dalam berkomunikasi dengan peralatan lain untuk melakukan komunikasi data seperti telepon dengan komputer. Sifatnya, ukurannya lebih kecil dari komputer generasi kedua. Prosesnya sangat cepat, mulai mengenai multi-programming dan multi-processing. Adanya integrasi antara software dan hardware dalam sistem operasi. Kelebihan, kecepatannya, proses data lebih cepat dari generasi sebelumnya, membutuhkan listrik yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya, dapat menyimpan sampai ratusan ribu karakter. Kekurangan, ukuran fisiknya masih besar, pemakaian rumit, bagian dalam sirkuitnya masih berukuran besar, menghasilkan panas yang berlebihan seperti pada komputer generasi sebelumnya. Yaitu contoh mesin yang terlihat pada gambar PDP-8, IBM S36, RCA Spectra 70. Kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, digunakan untuk otomatisasi pengembangan integrated circuit IC, sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarasa. Pasir kuarasa digunakan sebab bahan ini dapat mengatasi panas yang timbul pada transistor. Komputer generasi 4, ciri-ciri: 1. Komponen elektronikanya dari miniaturisasi yang disebut LSI. 2. Mulai memperkenalkan VLSI atau Very Large Scale Integration, yang merupakan paduan dari IC dengan kapasitas rangkaian dapat mencapai 100.000 komponen tiap chip. 3. Mulai dikembangkan suatu jaringan komputer lokal yang menggunakan ARCnet atau Attached Research Computing Network. 4. Telah menggunakan metal oxide semiconductor atau MOS. Sifat: sudah menerapkan multiprogramming dan multiprocessing. Ukurannya relatif lebih kecil. Pabrik yang memproduksi IBM, Brooks, Honeywell, Intel. Mengenal Database Management System atau DBMS. Kelebihan: chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer. Central Processing Unit, memori, dan kendali atau I/O. Kekurangan: komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Contoh mesin: PC Apple II, Commodore PC, Intel Pentium. Kegunaan dalam kehidupan sehari-hari: alternatif berkomunikasi, kemudian mempercepat pekerjaan, media untuk membuat konten kreator, serta sarana pendidikan. Komputer generasi kelima, ciri-ciri: komponen elektronikanya menggunakan bentuk paling baru dari chip VLSI. Komputer generasi ini difokuskan kepada AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan analog tingkah laku manusia. Program dibuat dalam bahasa Prolog atau Programming Logic.
dan LISP, list processor. Komputer generasi ini masih dalam tahap pengembangan dan pemakaiannya belum banyak. Dan di sini ada sifat 1. Dapat membantu menyusun program untuk dirinya sendiri. 2. Dapat menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain. 3. Dapat membuat pertimbangan-pertimbangan logis. 4. Dapat mendengar kalimat perintah yang diucapkan serta melaksanakannya. 5. Dapat memilih setumpuk fakta serta menggunakan fakta yang diperlukan. 6. Dapat mengolah gambar-gambar dan grafik dengan cara yang sama dengan mengolah kata. Misalnya, dapat melihat serta mengerti sebuah foto. Dan di sini ada kelebihannya. 1. Lebih canggih. 2. Lebih cepat. 3. Lebih besar kapasitas memorinya. 4. Teknologi kuantum saat ini sedang dalam tahap pengembangan. Dan ini kekurangannya. Dengan adanya komputer yang semakin canggih, maka tenaga manusia tidak dibutuhkan lagi, sehingga akan menghancurkan eksistensi manusia. Contoh mesin. Gambar pertama adalah IBM PC 5150. Nomor kedua, Macintosh 128K. Dan gambar ketiga adalah MacBook. Kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mencetak dokumen penting. 2. Mengolah data. 3. Berkirim informasi. Baik, cukup sekian dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya.